Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Galuh Pandu dan inilah Sindo Malam selengkapnya. Tega pemirsa, seorang oknum polisi aktif menganiaya ibu kandungnya sendiri hingga tewas dengan menggunakan tabung gas LPG 3 kg. Usai menganiaya ibu kandungnya, pelaku sempat berusaha melarikan diri. Jenazah Herlina Sianipar, 61 tahun, dibawa ke RS Polri Kramat Jati dari RS Kedari usai meninggal dunia di tangan anak kandungnya sendiri, yang merupakan anggota Polri aktif bertugas di Polres Bekasi, Polda Metro Jaya. Anak kandung dari Herlina Sianipar yang bernama Nixon Pangaribuan, 41 tahun itu, tega menganiaya ibu kandungnya sendiri dengan tabung gas 3 kg. Di sebuah warung sekaligus yang dijadikan rumah tinggal. Kejadian itu diketahui salah seorang warga yang hendak berbelanja. Saat kejadian, tiba-tiba pelaku mendorong ibunya sendiri hingga terjatuh dan memukulnya menggunakan tabung gas sebanyak 3 kali. Korban yang mengalami luka parah pada bagian kepala meninggal dunia di lokasi. Usai menganiaya ibu kandungnya hingga tewas, pelaku sempat kabur hendak melarikan diri dengan menggunakan sebuah mobil pick-up. Pelaku merupakan anggota Polri aktif yang bertugas di Polres Bekasi, Polda Metro Jaya. Pelaku dan sejumlah barang bukti berhasil diamankan Satreskrim Polres Bogor beserta tim Reskrim Polsek Cilengsi di sebuah kedai kopi di Cilengsi. Setelah mengamankan yang bersangkutan, kami lakukan tindakan tegas, lalu pidananya kami yang melaksanakan, karena yang bersangkutan adalah anggota dari Polres jajaran Polda Metro Jaya. Penyelidikan kami selaras dengan apa yang dilakukan oleh Propam Polda Metro Jaya, sehingga kami tidak main-main dan kami akan melaksanakan penyelidikan ini secara transparan. Apalagi ini menyangkut ibu kandung. Ibu kandung yang melahirkan kita wajib kita lindungi. Jadi tunggu, kami akan sampaikan ini dirilis. Kami masih tetap berkoordinasi dengan Propam Polda Metro Jaya. Pidananya kami akan laksanakan penyelidikan dan penyidikan secara transparan, dan kami akan gunakan pasal yang terberat. Untuk kode etik akan dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya. Sementara itu, Polres Bogor kini masih menyelidiki penyebab pasti terduga pelaku yang tega menganiaya ibu kandungnya sendiri. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan remaja pembunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Anak yang berkonflik dengan hukum ini akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan MAS, remaja pembunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti dari hasil olah TKP, serta keterangan 6 saksi yang telah diperiksa. Dalam kasus ini, tersangka akan dijerat pasal berlapis, mulai dari pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kita dalami, kemudian kita sudah mengumpulkan barang bukti, saksi-saksi sudah kita periksa, kemudian dari yang diduga melakukan juga anak yang berkonflik dengan hukum sudah kita mintain keterangan, sudah kita dapat. Setelah itu semalam sudah kita tentukan bahwa dari saksi menjadi tersangka. Sementara dari hasil pemeriksaan, kondisi kesehatan dan mental tersangka saat ini dalam kondisi stabil. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif di balik pembunuhan sadis yang dilakukan tersangka. Saat ini masih menunggu kesembuhan ibu tersangka yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit untuk bisa dimintai keterangan.
Sementara itu, usai kejadian dan mengamankan pelaku, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Dalam olah TKP, polisi menerjunkan tim Inafis. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Sebanyak 5 saksi juga diperiksa, termasuk petugas keamanan komplek perumahan. Sebelumnya, warga perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur terhadap ayah dan neneknya. Kedua korban ditemukan dengan kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumah. Sementara ibu pelaku mengalami luka senjata tajam dan dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Usai proses otopsi, ayah pelaku langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman keluarga Bogor. Sementara RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Setelah beberapa waktu lalu berada di tahanan Polres Jakarta Selatan, kondisi MAS kini sudah membaik. Pelaku mengaku menyesal atas perlakuannya tersebut dan sempat menanyakan kondisi ibunya yang saat ini dirawat di rumah sakit. Kondisi MAS, pelaku pembunuhan terhadap ayah dan neneknya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan mulai membaik. Hal ini diungkap oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal. Kini pelaku juga sudah bisa diajak berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dari penyidik. Pelaku juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang masih dirawat di rumah sakit. Jadi kondisi Ananda A ini ya sudah mulai stabil dari mulai hari kemarin. Sekarang dia sudah bisa diajak bicara, ya, menjawab pertanyaan, sudah bisa senyum, ya. Tadi juga sudah ngobrol dengan Bu Menteri, ya. Ya, dia sendiri mempertanyakan, ya, bagaimana kondisi ibunya. Ya, dia sangat menyesal, ya, dengan kejadian ini. Selain itu, dalam proses penyidikan pihaknya juga akan melibatkan pendampingan psikolog anak, beberapa ahli, dan apsifor untuk memastikan hak penanganan hukum pelaku terpenuhi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Khoiri Fauzi mengungkap MAS sangat menyesali perbuatannya. Hal itu disampaikan Arifah usai menjenguk MAS di Mapolres Metro Jakarta Selatan sore kemarin. Menteri Arifah mengatakan kedatangannya ke Mapolres Jakarta Selatan untuk mengunjungi MAS, terduga pelaku pembunuhan ayah dan neneknya, serta memastikan perlindungan terhadap anak yang berurusan dengan hukum berjalan dengan baik. Usai menemui MAS, Arifah mengungkapkan remaja 14 tahun itu mengaku sangat menyesali perbuatannya. Namun soal motif belum bisa digali lebih dalam. Kementerian PPPA akan terus mendampingi MAS selama proses hukum dan juga mendampingi ibu MAS yang kini mengalami trauma berat. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik. Sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja, ya. Mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar, oh ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan, gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi, gitu. Itu yang menjadi prioritas, ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. MAS tersangka kasus pembunuhan anak dan pembunuhan ayah dan neneknya masih terus menjalani pemeriksaan. Sejumlah saksi juga ikut diperiksa, diantaranya dari pihak sekolah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku dalam kesehariannya dikenal ramah dan pintar. Ini lagi berlangsung dari tadi pagi sampai saat ini. Kemudian tadi juga dari Ketua
kepala sekolah, kemudian juga dari guru BP serta dari Dewan Guru dari SMA di mana anak yang berkonflik dengan hukum datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dan bertemu. Itu yang bisa saya update. Bu, berarti pemeriksaan forensiknya di sini ya, Bu? Iya, betul. Ya, lagi berlangsung sekarang. Jadi dari tadi pagi anak yang berkonflik dengan hukum lagi dilakukan pemeriksaan. Bu, setelah pemeriksaan forensik ini apa akan dipindahkan ke safety house atau seperti apa? Iya, betul. Jadi nanti kita menitipkan di lembaga penitipan anak sementara, ya. Untuk kondisinya sekarang masih sudah stabil, ya. Dari yang kemarin yang kita lihat bersama masih shock, ya, dari kejadian setelah penyerahan. Hari ini sudah stabil, ya, sudah bisa kita mintain keterangan tentunya. Motifnya masih didalami. Oleh karena itu dari psikologi forensik masih mendalami, ya, sampai saat ini. Bu, penetapan sendiri, Bu, ditahan nggak, Bu? Untuk penetapan sudah menjadi tersangka, ya. Maksudnya didakwa penahanan atau tidak? Iya, karena ingat Dititip, ya. Kalau di bawah umur itu kita hanya 2 ketentuan, yaitu kembali ke orang tuanya atau dititipkan. Nah, oleh karena itu kita menitipkan di lembaga penitipan anak sementara, ya. Uang untuk dikembalikan ke orang tuanya masih ada, Bu, kalau misalnya dimaafkan. Ya, ini dari kita, dari penyidik wewenangnya nanti sudah berkoordinasi dengan lembaga, sudah harus dititipkan di lembaga penitipan anak sementara. Bu, ada berapa psikolog yang dilibatkan dalam pemeriksaan? Hari ini ada 2. Ada 2 orang. Bu, motif yang beredar di media sosial bahwa sang anak mendapat tekanan dari orang tua. Peristiwa pembunuhan ayah dan nenek di Lebak Bulus, Jakarta Selatan membuat miris banyak orang. Apalagi terduga pelaku MAS dikenal sebagai sosok yang baik dan juga berprestasi. Di usianya yang masih 14 tahun, MAS sudah menginjak kelas 1 SMA lewat program akselerasi. Peristiwa penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan pelaku anak MAS terhadap orang tua dan neneknya di rumahnya kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan meninggalkan misteri terkait motif. Pasalnya, sejumlah informasi di sekitar tempat tinggalnya pelaku dikenal sebagai sosok pendiam dan anak berprestasi. Di usianya yang masih 14 tahun, MAS masuk dalam kelas akselerasi di kelas 10 atau 1 SMA. Menurut penjual bakso yang menjadi langganan keluarga MAS, pelaku dikenal sebagai anak yang ramah, sopan, dan rajin beribadah ke masjid. Tapi kadang-kala tuh beli bakso ke saya. Tapi beli ini orangnya baik. Jadi keluarga ini keluarga baik semua. Anaknya baik, sama siapapun santun, nggak pernah punya kata-kata yang kasar, yang ini nggak ada. Dia pendiam, dia juga suka olahraga, lari komplek. Sering ketemu, kadang-kadang kan beli bakso saya di depan sekolah. Tidak hanya pelaku anak MAS yang dikenal baik oleh tetangga, nenek pelaku yang menjadi korban tewas dikenal sebagai sosok yang ringan tangan kepada tetangga. Nenek RM juga aktif di lingkungannya dengan terlibat dalam kepengurusan di Dewan Kesejahteraan Masjid serta paguyuban di perumahan. Hal tersebut disampaikan oleh seorang ustadz yang merupakan guru korban RM dalam prosesi pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Sementara korban APW dikuburkan di pemakaman keluarganya di Bogor, Jawa Barat. Beliau kesehariannya itu aktif di Masjid Falah Mona Indah, Taman Mona Indah. Beliau juga sebagai pengurus masjid, bidang kematian. Juga dengan warga yang lain, beliau luar biasa baiknya dan ringan tangan untuk membantu dan menolong sesama. Sementara itu, dari hasil tes urin pelaku, anak terkait penggunaan zat adiktif narkotika yang dilakukan polisi, hasilnya negatif. Tim Liputan melaporkan. Salah satu perwakilan keluarga besar dari korban pembunuhan di Bona Indah, Jakarta Selatan mengungkapkan pelaku pembunuhan di Bona Indah dibesarkan di keluarga yang hangat. Ia menyebut pelaku anak memiliki hubungan yang cukup dekat dengan ayahnya.
Negatif sama sekali nggak ada. Di sini tuh rumah yang hangat begitu ibaratnya. Kalau kesini pasti isinya ketawa-ketawa ceria pokoknya. Terus kan kayak tiba-tiba pas hari Sabtu itu dengar berita begitu, saya benar-benar shock sih gitu. Kalau terduga pelakunya sendiri ini Bapak melihatnya sebagai sosok anak yang seperti apa sih Pak? Kalau sosok anak ini sebenarnya pendiam ya, agak pendiam sebenarnya. Cuma dia berbaur dengan sepupunya, main bareng tuh akrab gitu. Terus kan akademisnya juga pintar gitu kan. Ya kayak anak-anak pada umumnya lah. Beralih ke kasus lain, pemirsa, Polda NTB menegaskan Agus Buntung, pria penyandang disabilitas, jadi tersangka pelecehan seksual dan bukan pemerkosaan. Penetapan status tersangka terhadap Agus dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Penetapan tersangka pemerkosaan oleh Polda NTB terhadap pemuda penyandang disabilitas menjadi sorotan publik. Polda NTB menegaskan peristiwa terjadi bukanlah kasus pemerkosaan, melainkan kasus pelecehan seksual. Yang kalau rekan-rekan tahu sempat viral disabilitas yang menjadi tersangka, hari ini kita masukkan rilis. Jadi tindak pidananya adalah bukan pemerkosaan, gitu ya. Jadi bukan pemerkosaan, akan tetapi ini adalah pelecehan seksual fisik. Gitu. Jadi sebuah ini yang berbeda. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB menambahkan penetapan tersangka Agus sudah berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Korban pelecehan seksual mengaku mendapatkan tekanan dari pelaku. Motifnya sama, jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah, sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Sementara itu Agus sendiri yang ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual dalam kasus ini membantah melakukan perbuatan tersebut. Dirinya merasa dijebak oleh korban atau pelapor. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Penetapan Agus sebagai tersangka kasus pelecehan seksual mahasiswi di NTB menimbulkan pro kontra. Hal ini lantaran Agus tidak memiliki kedua tangan namun bisa jadi tersangka. Kasus Agus, pria disabilitas yang jadi tersangka dalam kasus pemerkosaan mahasiswi di Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Peristiwa ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait penetapan Agus sebagai tersangka yang dinilai tidak memiliki kedua tangan namun bisa jadi tersangka pemerkosaan. Meski demikian, polisi telah mengantongi alat bukti yang membuktikan Agus sebagai tersangka pemerkosaan. Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap korban dengan tipu muslihat dan ancaman. Ia diduga mengancam korban akan membongkar aib masa lalu korban kepada orang tuanya, sehingga korban terpaksa menuruti keinginan Agus. Kronologi yang terjadi kepada korban itu ada ancaman, intimidasi, tipu muslihat, dan manipulasi yang diberikan kepada korban oleh pelaku. Seperti itu. Kemudian ada ancaman-ancaman yang psikis kepada korban dan segala macam. Itu awalnya juga karena korban melihat ke arah utara tadi, kemudian pelaku mengulik-ulik terkait pribadi korban. Karena ketika korban melihat ke arah utara, korban tiba-tiba menangis. Kemudian karena korban menangis, ada kesempatan itu yang dilakukan oleh si pelaku untuk menanyakan background atau masa lalu korban. Sehingga pelaku mengajak korban ke arah belakang teras Udayana. Nah, di sanalah terjadi ancaman-ancaman seperti itu. Selain mengantongi 2 alat bukti, polisi juga mendapatkan keterangan dari 5 orang saksi. Mereka adalah teman korban yang mengetahui kejadian tersebut. Polisi juga sempat mengungkap Agus nekat melakukan hal itu karena dalam pengaruh judi dan minuman keras. Meskipun Agus tidak memiliki kedua tangan, namun saat menjalankan aksinya, ia menggunakan bagian tubuh yang lain. Dan hal ini juga dibenarkan oleh psikolog forensik Reza Indragiri. Di NTB ini sudah barang tentu harus diinvestigasi oleh polisi ya.
Tapi kalau kita bicara secara umum dengan pertanyaan apakah memungkinkan penyandang disabilitas melakukan ruda paksa, jawaban saya adalah mungkin. Kenapa? Karena barangkali sebagian kalangan yang menganggap bahwa itu tidak mungkin, itu lebih dikarenakan mereka berimajinasi tentang adegan pemerkosaan. Ada tangan pelaku yang mencengkram tangan korban, dan aktivitas-aktivitas fisik yang sifatnya intimidatif lainnya terhadap korban. Padahal esensi kekerasan seksual, khususnya esensi ruda paksa, bukan pada aktivitas fisiknya, tapi justru bermula dari adanya siasat psikologis yang dilancarkan oleh pelaku terhadap korbannya. Karena keadaan saya seperti ini. Meski polisi tidak menahan Agus akibat perbuatannya, namun Agus diduga melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Agus membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia mengaku dengan kondisi fisiknya yang terbatas, tak mungkin bisa melakukan perbuatan pelecehan seksual. Awalnya saya ditetapkan menjadi tersangka itu karena saya dituduh memperkosa atau melakukan kekerasan seksual, Bu, gitu. Sedangkan diri saya ini masih dirawat sama orang tua, tidak bisa sendiri, tidak bisa ngapa-ngapain, dan semua tergantung sama orang tua. Tidak mungkin sampai sampai gitu, Bu. Sedangkan saya tidak bisa apa-apa, Bu. Terserah saya kaget. Dan saya memohon kepada masyarakat Indonesia, dunia ini atau lingkungan Indonesia ini untuk membantu dia biar dia bisa selesai, dan untuk kasus ini biar tidak lagi biar bisa kerja. Saya kuliah semester 7, Bu, gitu. Baik. Dan sekarang saya kuliah tidak dikasih keluar, dan saya memohon kepada Presiden Prabowo yang terhormat agar bisa membantu dia yang ingin ketemu sama Bapak, meluangkan waktu saya dan memberikan kesenian saya. Juga saya sangat sedih begini, Bu, memohon biar cepat bisa selesai gitu. Saya capek di rumah, tidak boleh kemana-mana gitu. Saya sedih sekali, Bu, gitu. Berawal saya dari kampus, jalan mencari makan gitu. Nah, setelah itu saya diantar pulang, tetapi saya di lain tempatnya jalan itu, Bu, gitu. Nah, sehingga saya terjadilah ditunjukkan saya memperkosa. Sedangkan itu saya kayak gini tidak bisa ngapa-ngapain, buka celana sendiri tidak bisa, buka baju tidak bisa gitu. Sedangkan kita sama ceweknya ini tidak ada masalah apa-apa, Bu, gitu. Kok tiba-tiba saya diginiin gitu, membuat saya sedih, Bu. Berbeda dengan Agus, pendamping hukum korban pelecehan mengaku korban justru mendapat tekanan dari Agus. Bahkan pengakuan keterbatasan Agus dibantah karena Agus masih bisa melakukan banyak hal meski dengan kondisi disabilitas. Framing-framing yang dijelaskan atau yang diutarakan oleh pelaku itu berbanding 100% terbalik dengan apa yang keterangan yang kami dapatkan kepada korban. Itu tentunya bahwa yang dibilang pelaku yang di framing di dalam di media sosial dan segala macam, bahwa dia tidak bisa menggunakan baju sendiri, celana sendiri, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Faktanya yang kami temukan bahwa pelaku itu sangat produktif untuk menjalankan aktivitasnya. Misalnya contoh, dia bisa menggunakan sepeda motor yang tentu dimodif dan segala macam, menggunakan kakinya, dan kemudian bisa memainkan alat-alat seni dan segala macam, dan bisa makan dengan kakinya. Nah, itu sangat produktif yang kami lihat. Kemudian framing yang dibawa, yang kronologi yang dijelaskan oleh pelaku di media sosial itu tidak benar adanya. Pada saat waktu itu mau berteriak, ya, bukan hanya ingin, tapi mau berteriak, tapi si pelaku itu mengutarakan bila kamu berteriak maka akan didengar oleh khalayak orang yang di luar kamar. Bila akan didengar oleh orang yang di luar, maka kita akan dinikahkan. Nah, dengan kalimat-kalimat seperti itu membuat si korban takut, kemudian tidak berteriak lagi kayak gitu. Ramai usulan institusi Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sino Malam.
Presiden Prabowo Subianto disambut hangat warga Karawang, Jawa Barat usai meninjau tambak budidaya ikan nila. Prabowo menyalami warga dan mencium seorang bocah laki-laki yang mengenakan seragam loreng TNI. Presiden Prabowo Subianto menyapa hangat warga Karawang, Jawa Barat usai meninjau tambak budidaya ikan nila. Warga berebut untuk bisa bertemu secara langsung dan bersalaman dengan Presiden Republik Indonesia ke-8 itu. Di momen ini Prabowo berhenti dan mencium seorang anak laki-laki berbaju loreng seragam TNI yang digendong di pundak ayahnya. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meninjau tambak budidaya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang, Jawa Barat. Program budidaya ikan nila salin di BLUPPB Karawang berpotensi mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Prabowo juga ikut menebarkan benih ikan nila yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu Presiden Prabowo juga menegaskan cadangan pangan Indonesia kini mengalami kenaikan. Bahkan Presiden yakin tidak akan mengimpor beras lagi pada 2025. Presiden menyebut cadangan pangan saat ini terbesar dalam beberapa tahun terakhir, yakni mendekati 2 juta ton di gudang Bulog. Presiden pun yakin Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras dan tahun depan lantaran cadangan yang berlimpah. Swasembada pangan sendiri menjadi cita-cita Presiden Prabowo guna menunjang ketahanan pangan dalam negeri. Saya mendapat paparan yang sangat menggembirakan. Produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini. Yang ada di gudang kita saya kira mendekati 2 juta ton. Dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan cadangan kita cukup. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakri bicara tentang rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12% pada 2025. Ia menilai pemerintah juga harus memberikan stimulus kepada masyarakat dan dunia usaha. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Anindya Bakri angkat bicara terkait rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% oleh pemerintah di tahun 2025. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% oleh pemerintah di tahun 2025 masih menuai pro dan kontra. Anindya Bakri, Ketua Umum Kadin Indonesia, menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% harus diiringi kajian matang untuk memitigasi dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan kelangsungan bisnis. Ia menegaskan pemerintah perlu memberikan stimulus atau program pendamping kepada masyarakat dan dunia usaha. Jadi dari Kadin tentu akan memikirkan bagaimana ya kalau bisa ditunda satu hal, tapi kalau ingin suatu saat pun naik, program pendampingnya apalagi. Karena supaya bukan saja dari sisi perpajakan yang kita mengerti untuk menaikkan pemasukan kepada negara, tapi juga insentif-insentif apa yang bisa didapat di dunia usaha supaya bisa terus berkembang. Karena memang kita mesti akui bahwa perekonomian sekarang baik, tapi juga banyak tantangan. Dan terutama karena tantangan di luar negeri, global, akan ada perang tarif dan juga ya perang beneran juga ada. Anin menambahkan meskipun perekonomian Indonesia saat ini masih terjaga baik, Anin memastikan bahwa Kadin akan berfokus pada antisipasi terhadap dampak dari kebijakan tersebut.
Sebab kenaikan PPN sendiri berpotensi akan berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian domestik, termasuk membuat harga sejumlah produk ikut naik. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara soal wacana bantuan untuk kelas menengah jika kenaikan pajak pertambahan nilai PPN resmi menjadi 12%. Ia menegaskan saat ini pemerintah sedang memetakan data jika bansos akibat pertambahan PPN jadi diberikan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara soal wacana kelas menengah mendapatkan bantuan sosial atau bansos imbas rencana kenaikan PPN 12%. Gus Ipul menuturkan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kalangan mana saja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut sebab saat ini pematangan data masih terus dilakukan. Mensos menegaskan pihaknya belum berani berspekulasi terkait pemberian bansos khususnya bagi kalangan yang terdampak PPN 12%. Gus Ipul mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan data yang diperlukan terkait siapa yang berhak untuk mendapatkan bansos. Ya, kembali lagi ya, kita sedang mematangkan data. Datanya nanti kalau udah selesai pasti akan disampaikan kepada publik lah siapa saja yang berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah dan siapa yang tidak. Ya, jadi kita tidak bisa hanya sekedar hanya berdasarkan bayangan kita, angan-angan kita, tapi benar-benar berdasarkan data. Lah datanya ini sekarang sedang digodok oleh BPS. Sabar dulu. Lebih lanjut, Gus Ipul juga belum bisa memastikan apakah kelompok masyarakat kelas menengah akan masuk di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau tidak. Sebab data kelompok masyarakat bersifat dinamis. Ia menambahkan jika ada program bantuan, sejumlah instansi akan terlibat dalam pemberian bantuan, salah satunya Kementerian Sosial. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim pemerintah hanya mengikuti keputusan Komisi 11 DPR soal kenaikan pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12%. Ia mengatakan legislator di Komisi 12 yang memutuskan adanya kebijakan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan untuk tidak menyatakan ihwal kepastian peningkatan pajak pertambahan nilai menjadi 12% pada 2025 kepada pemerintah. Menurutnya, masyarakat justru harus menanyakan hal tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi 11 yang memiliki lingkup tugas di bidang keuangan dan perbankan. Airlangga menegaskan Komisi 11 merupakan pihak yang memutuskan PPN menjadi 12% tersebut dan pemerintah mengikuti keputusannya. Tadi saya sudah sampaikan kalau untuk PPN tadi saya beri kuasa pada anggota Komisi 11 yang ada di DPR, yang ada di Kadin. Sekedar informasi, pemerintah berencana menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Di sisi lain, DPR justru mengatakan menunggu itikat baik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan pembatalan atau penundaan kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang akan mulai berlaku pada 2025. Pemirsa, sejak dibuka pada awal November, penjualan tiket kereta api jarak jauh untuk libur Natal dan Tahun Baru telah terjual lebih dari 190.000 tiket. PT KAI Daob 1 Jakarta telah menyiagakan lebih dari 1.000 jadwal perjalanan kereta. Tingginya antusiasme masyarakat yang ingin pulang kampung atau berlibur saat momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru membuat tiket kereta api jarak jauh terus laku terjual. Terhitung sejak penjualan tiket dibuka pada H-45 atau 3 November bulan lalu, jumlah tiket kereta jarak jauh yang telah terjual hingga hari ini sebanyak 190.511 lembar tiket untuk keberangkatan dari stasiun Gambir dan Pasar Senen. PT KAI Daob 1 Jakarta sendiri telah menetapkan masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang berlangsung selama 18 hari mulai 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.
Sebanyak 1.065 jadwal perjalanan kereta dengan 59 jadwal perjalanan kereta per hari pun telah disiapkan. Jumlah tersebut belum termasuk kereta tambahan yang akan diterjunkan jika volume pengguna kereta semakin meningkat. Manajer Humas Daup 1 Jakarta Iksvan Henry Wintoko menyebut tingkat okupansi rata-rata sebesar 33% dari total kapasitas. Dengan begitu masih tersedia 67% dari total kapasitas kursi yang dapat dipesan. Untuk penjualan tiket telah dilakukan mulai dari tanggal 3 November 2024 atau H-45 sebelum jadwal keberangkatan. Untuk ini terpantau pada hari ini penjualan sudah mencapai 190.000 lebih. Masa angkutan Nataru telah dilayani kepada para pelanggan yang sudah membeli tiket. Alokasi tempat duduk yang kami sediakan kurang lebih sebanyak 580.000 sekian telah kami siapkan. Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan keluar kota pada momen Nataru, Anda bisa melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Akses by KAI atau kanal resmi yang bekerja sama dengan KAI. Kita beralih ke informasi seputar pilkada. Pemirsa, ramai istilah partai coklat mencuat diduga merujuk pada instansi Polri yang diduga mengerahkan aparat untuk memenangkan kandidat tertentu dalam pilkada 2024. Sejumlah elit politik memberikan tanggapannya terkait hal tersebut. Netralitas aparat dalam kontestasi pemilihan umum kembali dipertanyakan. Istilah partai coklat diduga merujuk pada instansi Polri. Salah satu yang kencang menyuarakan soal istilah partai coklat, yakni anggota Komisi 1 DPR RI, Yoyo Krio Sudibyo. Hal tersebut disampaikan secara terbuka di forum rapat Komisi 1 bersama Menteri Pertahanan Syafrin Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Di media ini yang lagi kencang-kencangnya ini Pak, katanya ada partai baru. Apa partai baru? Partai coklat. Nggak mungkin kalau kita nggak tahu kok. Nah, mau sampai kapan netralitas TNI ini Pak? Saya tahu Pak, netralitas TNI dalam politik itu netralitas untuk negara. Paham Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan yang melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang nggak benar, mau sampai kapan? Istilah partai coklat juga mencuat setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan kekhawatirannya terkait dugaan pengarahan aparat untuk memenangkan kandidat tertentu dalam Pilkada 2024. Ketika kami mempersoalkan tentang fenomena partai coklat, fenomena bagaimana Jokowi terus digerakkan oleh ambisi-ambisi kekuasaan demi kepentingan keluarga dan pribadi, dan kemudian membuat suatu norma-norma baru sehingga kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya mengabdi kepada merah putih, loyal kepada Presiden Prabowo Subianto, di dalam praktek banyak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Sementara Ketua 3 DPR RI Habibur Rahman membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut ada partai coklat atau pengarahan aparat kepolisian. Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax, ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut. Orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD, ya. Karena kami juga anggota MKD, ya. Orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti
Sementara Presiden RI ke-7 Joko Widodo menanggapi soal Partai Coklat dengan meminta untuk dibuktikan bukan hanya tuduhan. Dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Meski demikian, istilah Partai Coklat mencuat bisa saja sebagai pengingat institusi Polri, sebagai aparat keamanan sipil dan penegak hukum, atau memang hanya tuduhan tanpa dasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman merespons usulan institusi Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Menurut Habib, usulan tersebut ditolak mayoritas fraksi di Komisi 3 DPR. Namun demikian, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tak menyebut fraksi mana saja yang menolak maupun yang setuju atas usulan tersebut. Sementara anggota Komisi 3, Jazilul Fawaid, tak sepakat dengan wacana menjadikan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri. Wakil Ketua Umum PKB ini menyebut yang perlu dibenahi adalah kultur yang ada di internal Polri, bukan posisi strukturnya. Sebelumnya Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus mengusulkan agar institusi Polri kembali berada di bawah kendali Panglima TNI atau Kemendagri. Usulan ini disampaikan sebagai respons atas hasil Pilkada Serentak 2024 yang diindikasikan melibatkan pengerahan aparat kepolisian secara tidak netral. Saya pikir itu perlu kita matangkan lagi ya, kita godok lagi. Yang penting hari ini kepolisian yang dibangun itu kulturnya, budayanya. Supaya mulai dari rekrutmen, kultur itu yang diperbaiki, bukan strukturnya. Misalkan kepemimpinan di kepolisian harus urut kacang, rekrutmen harus profesional, penjenjangan karir juga harus meritokrasi. Saya pikir itu penting. Apa ya? Ya, teman-teman udah fix ya. Sudah mayoritas fraksi ya yang di Komisi 3 menyampaikan 7 dari 8 fraksi menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut ya. Oke? Kasus yang tudingan juga beriringan dengan Polri di bawah Kemendagri juga beredar isu soal Partai Coklat yang intervensi di Pilkada. Oke, cukup. Siap Bang Habib. Vladimir Putin menegaskan Rusia akan menggunakan semua senjata yang dimilikinya untuk melawan Ukraina. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau melalui scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Dan akhir kata pemirsa, saya Galuh Pandu beserta kerabat kerja pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.